Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tata surya. Ini kadenya. Oh iya, sebelumnya ada yang tahu nggak tata surya itu apa? Iya, benar. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang berputar mengelilingi pusat tata surya. Nah, hari ini Ibu akan membawa kalian untuk menjelajah, bukan menjelajah bumi, tetapi menjelajah angkasa luar. Kira-kira kalau bumi semakin padat, ada tidak ya tempat lain yang bisa kita tempati? Nah, mari kita cari tahu. Ayo kita menjelajah angkasa luar. Anak-anak, sebelum kita menjelajah angkasa luar, Ibu punya tips nih cara cepat menghafal urutan planet pada tata surya. Caranya yaitu dengan menggabungkan huruf awal dari nama-nama planet. Nah, di sini Ibu sudah punya Mary Petik bunga mawar yang satu untuk Nona. Mary untuk Merkurius, V untuk Venus, Bu untuk Bumi, Ma untuk Mars, Y untuk Jupiter, 1 untuk Saturnus, U untuk Uranus, dan N untuk Neptunus. Silahkan kalian ulangi terus ya, supaya mudah untuk mengingat. Nah, sekarang kita sudah ada di angkasa luar nih. Kita ke pemberhentian pertama ya. Sebelum menjelajah ke planet lain, kita ke matahari dulu. Matahari adalah bintang besar yang menjadi pusat tata surya. Matahari menjadi pusat peredaran benda-benda langit karena ukurannya yang besar. Itu mengakibatkan matahari memiliki gravitasi yang besar juga. Nah, jika kita melangkah ke matahari, panasnya tak terkira, hampir 6000 derajat Celcius suhu di permukaan. Tentu kita tidak bisa tinggal di sini ya. Pemberhentian kedua. Sekarang kita berada di planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari. Jarak yang dekat membuat Merkurius menjadi planet yang paling cepat mengelilingi matahari, yaitu dengan 88 hari. Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya, dan planet Merkurius terlihat di langit saat matahari akan terbit dan akan terbenam. Apa yang ada di Merkurius? Atmosfernya sebagian besar terdiri atas nitrogen, tanpa oksigen, tanpa karbon dioksida. Kita nggak bisa ya hidup tanpa oksigen. Ke pemberhentian ketiga. Kita tiba di planet yang letaknya dekat dengan bumi, yaitu Venus. Apakah Venus nyaman bumi? Venus merupakan planet terpanas dalam tata surya. Atmosfernya yang tebal terlapisi awan yang merangkap panas seperti rumah yang terpapar matahari dengan jendela tertutup, kemudian tanpa kipas angin, tanpa pendingin udara. Tentu panas sekali ya. Nah, sekali mengelilingi matahari, Venus memerlukan waktu 225 hari. Venus sering disebut bintang fajar atau bintang kejora. Pemberhentian keempat. Melewati bumi, kita mendekati Mars. Mars adalah planet yang berwarna merah karena sangat kering dan tertutup debu merah. Oleh karena itu, biasanya Mars disebut dengan planet merah. Ada banyak hal yang membuat Mars menyerupai bumi. 1 hari di Mars sama dengan 24,6 jam di bumi.
Ia juga memiliki kutub yang diselimuti es. Jaraknya yang lebih jauh dari matahari yaitu 288 juta, membuat planet ini lebih dingin. Suhunya sekitar minus 63 derajat Celcius. Atmosfer Mars yang tipis berarti tidak cukup oksigen. Wah, walaupun mirip, ternyata Mars tidak sama dan tidak dapat mendampingi bumi ya. Kita lanjut ke pemberhentian kelima. Kita melesat lebih jauh ke planet Jupiter. Planet Jupiter diameternya lebih dari 10 kali diameter bumi. Wah, besar sekali ya. Planet ini sering disebut planet raksasa. Walaupun besar, kita perlu teleskop besar untuk melihatnya, karena planet ini sangat jauh dari bumi. Jupiter mengelilingi matahari selama 11,8 tahun. Pemberhentian ke-6. Melesat ke tujuan berikutnya. Ya, planet Saturnus. Saturnus adalah planet terindah. Keindahan ini ditunjukkan oleh cincin besar yang tersusun atas miliaran debu halus, kerikil, dan butiran es. Waktu yang diperlukan Saturnus untuk sekali revolusi dan rotasi adalah 29,5 tahun. Ayo lanjut mencari tempat yang layak selain bumi. Pemberhentian ke-7. Planet Uranus. Planet ini berputar miring loh. Ada yang tahu nggak kenapa? Satu hal yang tidak biasa. Poros Uranus nyaris sejajar dengan orbitnya. Itulah mengapa ia berputar dalam keadaan miring. Uranus memiliki suhu yang dingin, yakni minus 212 derajat Celcius. Satu kali mengelilingi bumi, planet Uranus memerlukan waktu 84 tahun. Atmosfer Uranus terdiri dari metana yang berwarna biru. Pemberhentian ke-8. Nah, sekarang kita tiba di planet yang terlihat biru dari kejauhan. Neptunus namanya. Neptunus memerlukan waktu 164,9 tahun untuk mengelilingi matahari. Lama sekali ya. Nah, ternyata planet ini tidak memiliki permukaan yang nyata. Atmosfernya dipenuhi metana yang menyerap cahaya merah. Oleh karenanya, terlihat berwarna biru tua. Selain suhu yang teramat dingin, yaitu minus 232 derajat Celcius, angin Neptunus dapat berubah menjadi angin badai yang 10 kali lebih kencang dibandingkan angin badai di bumi. Wow, pasti kencang sekali ya. Nah, dari planet-planet yang sudah kita jelajahi tadi, saatnya kita kembali ke bumi. Nah, kita sudah sampai di bumi nih anak-anak. Belum ada satupun yang mampu menandingi nyamannya bumi ya. Terbukti bahwa bumi harus disyukuri dan selalu kita jaga. Karena hidup di bumi dengan segala kenyamanannya merupakan karunia yang tidak terhingga. Itu saja pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.